gimana ya yang namanya ya. iya kita hidup gak ada di sosial media aja banyak yang benci, apalagi sosial media orang gampang Aduh, sweet banget ya Pak Bos tuh kalau ada cewek yang sweet gitu suka digodain, nanti kalau digodain sabar aja ya. Iya. Aku suka rambutnya nih. Oh. Sangat keibuan. Oh iya. Iya. Rachel, aku tuh lihat Rachel tuh sangat aktif di sosial media. Kalau zaman sekarang bahkan disebutnya itu selebgram gitu ya. Nggak apa-apa kan disebut selebgram karena banyak sekali sekarang yang menyebutnya itu selebgram gitu kan. Bahkan followersnya udah 1,8 juta Pak Bos. Pak Bos kalah loh followersnya loh. Gua tantang kau. Ya, nggak nyampe 2 bulan lagi gua kasih juta. Tiap hari nambah 20.000. Oke. Kalau enggak, Hah? kalau nggak nyampe, Kalau nggak nyampe, aku akan bayar kita private dinner. Ada suaminya loh nungguin Iya, loh. apa dinner doang? Dinner lagi. Private dinner tapi ngajak suaminya. Oh iya. Agak duduk di samping jauh. Jauh-jauh. Rachel sejak kapan sih aktif di sosial media? aku SMA. SMA itu udah langsung Instagram atau sosial media yang sebelumnya? Twitter, Dulu- Facebook gitu? Kalau Twitter karena dulu nggak begitu aktif sih. Oke. Pas Instagram lumayan aktif itu SMA kelas 2 tuh 6-7 tahun lalu ya. 6-7 tahun yang lalu ya udah mulai aktif di Iya, Instagram ya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Followersnya sampai juta-jutaan gitu. Apa sih yang mendasari kamu pengen kayaknya aktif di sosial media seru nih gitu? Awalnya itu kan sekarang udah era sosial media ya. Ah. Jadi sekarang banyak orang-orang yang perlu digital marketing. Betul. Dan aku sendiri waktu itu punya usaha, aku sama suami aku buka restoran. Oke. Dan cara aku untuk ngepromosiinnya ya lewat sosial media karena langsung nyampe ke audiens gitu. Betul, dan sekarang orang lebih banyak lihat sosial media Iya, ya. ha-ha. Betul, itu promosi yang paling mantap Murah, gitu iya. sekarang ya. Dan Betul. gratis, iya. Benar. Nah, sebelum jadi selebgram dulu katanya jadi makeup artist ya. Ya aku sempet jadi makeup artist. Kenapa berhenti jadi makeup artist terus fokus akhirnya jadi selebgram? Karena jualan di Instagram lebih banyak duitnya. Oh, gitu. Jualan apa maksudnya? Hah? Yang produk yang mana dijual? Aku kan ngepromosin restoran, so aku sempet jualan baju. Restoran kamu atau restoran orang? Di endorse atau apa? Enggak, aku sama suami aku punya restoran berdua. Oke. Iya. Ada khusus fotografernya nggak untuk biar bagus? Kalau kayak gua kan kadang-kadang kepalanya hilang. Kalau Kamu aku gimana? kalau yang lain sih banyak yang pakai fotografer. Kalau aku Suami. biasanya ya diikutin suami aja, jadi ya hemat gitu. Oke, jadi Hemat nggak ada budget, fotografer ya. khusus ya. Tapi ada tim khusus nggak? Ada adminnya. Mungkin cuma ada admin aja, tapi kalau editing atau ngupload foto segala macam tuh aku. Upload sendiri ya, caption juga semuanya sendiri ya. Ya caption sih kadang-kadang ngambil di Pinterest gitu. Oh, oke. Udah dapat keuntungan apa nih dari aktif di sosial media? Mungkin pertama aku bisa ngepromosiin brand aku sendiri, misalnya aku jualan baju atau aku bikin restoran atau aku juga kayak punya semacam salon gitu. Nah tapi banyak company yang juga mau promosiin lewat kita gitu loh, karena bahasa kerennya social media influencer. Boleh tahu nggak sekali di endorse begitu berapa duit? Iya, sekali posting. Nanti email aja Pak, saya kasih red card. Enggak, ini cuma buat motivasi Ya, aja. motivasi aja. Buat motivasi aja supaya penonton Boleh tahu? kita tuh tahu. Dari sekian sampai sekian gitu. Iya. Ya, Misalnya yang dari paling 10 murah sampai sampai yang paling 20 mahal. Iya. Mungkin dari 5 sampai 10 juta. Dari 5 5 sampai 10 juta. Ya. Oke. Pak Bos tuh sekali posting di Instagram 2 digit Dua loh digit, katanya. 2 digit? Itu dari posting di Oh, ya? Instagram loh. Gitu. Kalau endorse kan? Kalau endorse iya betul. Jadi endorse. Tapi aku juga milih-milih sih barang-barangnya, jadi nggak semuanya diambil gitu enggak. Kalau saya lain lagi, bukannya di endorse, berbaris-baris masyarakat datang ke Kopi Jonu subuh hari minta bantuan. Kayak tadi pagi ada yang dari, bahkan ada yang dari Brunei, ada yang, iya, Kopi itu. ada yang dari daerah, ada yang nangis-nangis, ada yang hamil, bener ada yang. Kenapa kok hamil nangis-nangis ke Pak Ya, Hotman? karena ini rata-rata di luar nikah. Oh, lo nih. Hamil, cowoknya kabur. Kayak tadi pagi ada polisi. Cowoknya polisi udah punya istri. Terus anaknya udah 1. Terus nggak dikasih, aktenya pun nggak dikasih. Kadang-kadang sedih lihatnya. Ada yang pembagian warisan. Ada yang sampai ada wanita hamil datang sampai di depan saya lagi ngopi gitu di Kopi Joni. Iya. Pendarahan. Saking stres. Jadi benar-benar itulah yang paling manfaat dari IG itu bagi saya, jujur aja, aku jadi lebih manusiawi.
Saya jadi rasakan penderitaan orang. Ya. Padahal saya hampir semua konglomerat klien saya, I don't need untuk publikasi lagi. Tapi lihat begitu sedih lihatnya. Makanya di IG saya tadi pagi sampai saya bilang gini, halo Bapak Presiden dan Ketua Mahkamah Agung, ini bagaimana nih? Kenapa dia datang ke saya? Padahal kan begitu banyak instansi pemerintah kan begitu banyak. Betul. Berarti mungkin apakah karena Instagram. terlalu, apakah karena dia ngadu ke sana nggak gol, dia ngadu ke sana dan biayanya mahal. Ada yang dari Bogor, pokoknya ada pernah jam 3 subuh katanya dari Sumedang, dari Kerawang. Kasihan kita lihatnya benar. Jadi kita tanpa sadar IG itu membuat saya menjadi lebih manusiawi. Oke, selain Uci Sulistiawati dan juga Rachel V-nya, banyak juga manfaat media sosial yang dirasakan oleh banyak orang. Beberapa di antaranya mungkin kita masih ingat ya fenomena artis yang terkenal lewat media sosial dan sempat menghiasi layar kaca. Kita simak yuk beberapa tayangan berikut ini. Mulutku matemot, matanya melotot. Gini amat ya, saban hari. Tiap hari megangin penggorengan, megangin panci, belum ngurusin anak. Ya Allah bang, ajak apa kita ini ya udah cakep kok mall. Aku baru mandi, tak tuntuang, tapi masih cantik juga. Tak tuntuang. Banyak banget ya, kalau kita masih ingat dulu juga ada Bribtu Norman Kamor itu juga jadi sempat viral, akhirnya diundang juga ke beberapa TV nasional. Kalau ngelihat dari banyaknya public figure yang kita kenal dari media sosial kayak Sinta Jojo, terus kayak Tak Tuntuang tadi, Po Alpa, komentarnya Mbak Uci sama Rachel gimana nih? Gini, kalau misalnya sampai meledak di sosial media, kita harus punya talenta yang kita asah terus. Jadi biar nggak cuma meledak sekali, hilang. Betul. Jadi tetap bertahan gitu. Betul, mereka tentu harus pintar-pintar menjaga eksistensi agar tidak hanya numpang lewat di dunia hiburan tanah air gitu ya. Nah, bukan hanya dimanfaatkan untuk hal-hal positif, hal negatif justru juga kerap terjadi gara-gara media sosial. Itu udah pasti ya. Nah, kita lihat nih dia contoh-contohnya. Ingin punya anak, wanita ini nekat culik bayi teman Facebooknya. Gelo. Nih, salah satu dampak negatif Aduh. nih, di sosial media. Kemudian ada lagi, akun jual bayi murah di Instagram gegerkan netizen, bahkan sampai ada akun jual bayi murah, bayi diperjualbelikan. Ini udah zamannya zaman edan ya kalau kata lagu. Saling ejek di media sosial, mahasiswi lukai siswi SMA pakai silet. Ya Allah. Buset, sampai saling luka-melukai. SMA. Selanjutnya, anak dijual di Instagram, Ruben Onsu lapor polisi. Ini juga sempat heboh waktu itu di media. Karena fotonya Thalia waktu itu muncul di akun jual beli bayi ya. Ini jadi menurut kalian, menurut Fenya dan juga Mbak Uci, kalau dipresentasikan gitu, lebih banyak sisi positifnya atau sisi negatifnya dengan penggunaan sosial media sekarang? Fenya? Itu namanya sisi negatif sama positif itu menurut aku seimbang. Itu gimana cara kita untuk menjadi audiens yang cerdas. Jadi kita kalau misalnya kita nggak suka sama suatu akun atau misalnya kita nggak mau, misalnya contoh lah nggak mau gosipin orang yang nggak usah follow akun gosip gitu, kita nggak bisa menyuruh orang untuk menutup akun mereka. Betul. Kita nggak bisa mengharapkan dari kita report akun mereka lalu akun itu akan tutup, nggak semuanya bisa kayak gitu kan. Jadi menurut aku untuk memandang sisi positif sama negatifnya, kitanya sendiri dulu dipositifin. Untuk Instagram kita tuh followingnya tuh jangan ada ya akun-akun gosip atau akun-akun yang menyebar kebencian atau yang kayak gitu-gitu. Jadi kitanya sendiri tuh bersih, nggak lihat hal-hal yang negatif. Kita tadi sudah membahas mengenai dampak baik dan buruknya sosial media. Kalian pasti pernah merasakan dong dibully, pasti. Semakin banyak datangnya followers juga pasti semakin banyak datangnya haters. Itu nggak bisa dipungkiri. Pernah nggak sih ngerasain dibully terus sampai kesel banget? Gimana nanganin hal tersebut? Setiap aku posting sesuatu sih pasti ada yang komentar jelek sih. Ada yang nyinyir aja ya? Iya, ada yang gitu nyinyir. Ya. Cuma ya mereka tuh merasa kalau misalnya mereka tuh menjelek-jelekan kita karena kita ini bisa dibilang dengan followers banyak gitu ya. Kita tuh nggak punya hak untuk marah atau nggak punya hak untuk kalau kita jelasin kita dibilang sensitif. Padahal kita sering diomongin kayak gitu, dibilang baperan. Dan yang paling ini lagi kalau misalnya ada orang misalnya ngebully aku nih. Lalu mungkin aku geram terus aku kayak pengen ngasih penjelasan tapi namanya tercantum. Nah orang-orang yang ngebelain aku kan jadi pada ngebully dia juga. Jadi nanti jadi salahnya tuh ke aku gitu. Karena jadi aku jadi kesannya pengen dia itu dibully. Padahal ya maksud aku pengen ngejelasin biar orang-orang tahu penjelasan aku. Cuman ya gimana ya yang namanya kita hidup gak ada di sosial media aja banyak yang benci, apalagi sosial media orang gampang memasuki ruang pribadi seseorang gitu. Tapi ngomong-ngomong Rachel, panggilnya Rachel.
Boleh dua-duanya. Aku suka kata-kata itu. Aku ada pertanyaan, kamu dari dulunya orang kaya nggak sih? Eh, aku nggak menganggap diri aku sekarang orang kaya sih. Dulunya gitu. Mungkin dulunya itu aku masih dibiayai sama orang tua aku. Jadi aku kalau mau beli apa-apa tuh nggak sebebas. Sekarang aku udah punya uang sendiri kayak gitu sih. Tapi kok aku ada bahan di sini dulu katanya, maksudnya ini jual jamu apa sih maksudnya? Itu orang bikin-bikin sendiri, clickbait gitu. Apa? Jadi mereka bikin-bikin caption atau title sendiri yang nggak Jadi nggak sesuai. pernah jual jamu? Hah? Nggak pernah. Nah, terus yang ada sampai kawin ala Ratu Inggris apa tuh? Jadi aku nikah temanya itu emang sebenarnya standar kayak orang-orang juga kan nikahnya tema-tema apa sih kerajaan aja sih. Nikahnya di mana itu dengan apa langsung apa pergi ke Inggris atau gimana? Sebelum kita obrolan lebih lanjut ada videonya nih Pak Bos. Oh iya, Pak coba Bos mau dulu. lihat ini dia pernikahan Rachel V-nya. Jadi emang temanya kayak royal wedding gitu Iya. ya. Gitu. Itu kalau boleh tahu, nih itu kan kayaknya mewah banget ya pernikahannya. Total biaya yang dikeluarin berapa sih? Apa endorse? Apa endorse? Enggak nggak nerima endorse pas nikah. Sama sekali. Enggak. Kira-kira berapa tuh biayanya? Ada lah pokoknya. Hah? Ya. Ada lah Ada pokoknya. lah katanya. Tapi aku masih penasaran. Apa tuh? Total income dari Iya tuh. dari medsos itu main IG Dari begitu. social media. dari Kalau di sosial media rata-rata bisa berapa? sebulan bisa dapat berapa Di sih? luar, tentu di luar kau punya pencaharian di restoran itu Betul. kan bisa dihitung. Tapi dari endorse begitu ada berapa? Kalau enggak aku mau beralih nih jadi. Influencer. Iya, gimana? Ini kalau lagi rame ya, misalnya Ya. rame orang yang company yang mau kerja sama, mungkin gimana sih nyebutnya 3 digit ya? Apa sih? 2 digit, 3 digit? Mungkin 3 digit gitu. 3 digit maksudnya 3 digit tuh maksudnya Ya ratusan juta dong. iya gitu. maksudnya per bulan atau per tahun? Per bulan. Per bulan. Oh. Abang mau endorse? Hah? Hehehe. Itu kalau lagi rame, kalau misalkan lagi nggak paling sepinya deh, itu berapa tuh kira-kira? Aduh, deg-degan deh ditanya kayak gitu. Saya deg-degan, kayak mau ijab kabul aja. Ya mungkin masih 3 digit, cuman yang awalnya beda aja angkanya. Masih 3 digit ya, itu kalau lagi sepi loh Pak Bos, masih 3 digit. Gitu ya.